apa kabar? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. Saat ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami sebagai anak-anak-Mu terus bertumbuh dan berbuah hanya di dalam-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sementara gereja yang ada di Antiokhia sedang berdoa dan menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata kepada mereka adik-adik, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Dan kemudian adik-adik kita melihat bagaimana Tuhan mengubah nama Saulus menjadi Paulus. Nah adik-adik, Paulus dan Barnabas pergi dan mulai memberitakan pesan Tuhan. Mereka sangat bersukacita di dalam melaksanakan tugas tersebut. Mereka bertemu dengan seorang Yahudi adik-adik bernama Bar Yesus. Bar Yesus ini adik-adik ternyata ia adalah seorang dukun dan nabi palsu. Dukun dan nabi palsu itu apa ya adik-adik? Jadi dia memberitakan atau memberitahukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan itu sudah salah. Yang dia katakan adalah apa yang dia mau saja, tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan Bar Yesus ini adik-adik, ia amat menentang Paulus dan Barnabas. Dia tidak senang tentang apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Dia benar-benar tidak suka, ya adik-adik ya. Nah, ternyata gubernur di pulau di mana mereka berada telah mengundang Barnabas dan Paulus. Karena ternyata gubernur di pulau ini juga ia ingin mendengar pesan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bar Yesus terus berusaha mencegah gubernur ini untuk beriman kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia menatap Bar Yesus dan berkata adik-adik, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya." Aduh, sungguh mengerikan sekali adik-adik. Tiba-tiba mata orang itu diliputi kabut yang gelap, sehingga buta adik-adik. Dan yang terjadi lagi, Bar Yesus itu dia berusaha mencari seseorang
untuk menuntunnya. Dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena matanya meliputi kabut. Artinya adik-adik, dia tidak bisa melihat sama sekali. Nah, ketika sang gubernur melihat apa yang terjadi, ia sangat takjub pada pengajaran tentang Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Gubernur di pulau tersebut percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya adik-adik pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita pelajari adik-adik? Kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak membiarkan seorang pun menghalang-halangi pekerjaannya. Ya, di mana kita melihat tadi bagaimana Bar Yesus, ya, seorang dukun dan nabi palsu berusaha untuk menghalang-halangi gubernur yang ada di pulau itu supaya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu adik-adik adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mau adik-adik supaya semua orang yang ada di muka bumi ini percaya hanya kepadanya, ya. Nah, kemudian adik-adik yang kedua, kita melihat bahwa dengan kuasa yang terjadi, ya, gubernur yang ada di pulau itu melihat dengan heran bagaimana Tuhan yang kita sembah itu benar adanya. Dia adalah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada orang atau ilah lain yang seperti Dia. Sehingga pada akhirnya adik-adik kita melihat gubernur itu sungguh percaya. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Ya, jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan percaya sungguh-sungguh hanya kepada satu Tuhan yang benar. Tidak perlu kita percaya kepada dukun atau kepada hal-hal lain, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi kepada kita, ya misalnya kita sakit, kita penuh dengan kesedihan, kita datangnya hanya kepada Tuhan. Melalui apa adik-adik? Ya, melalui doa kita. Bahkan supaya kita lebih kuat lagi, kita bisa membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, yang perlu kita pelajari lagi adik-adik dari firman Tuhan ini bahwa kita perlu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Seperti halnya dengan Paulus dan Barnabas. Mereka penuh dengan hikmat Tuhan. Kenapa mereka punya hikmat Tuhan? Karena mereka memintanya kepada Tuhan. Dan perlu sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sangat perlu sekali di masa-masa sekarang untuk meminta hikmat Tuhan. Supaya kita lebih bijak, lebih bisa melihat apa yang baik, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu saja adik-adik yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah adik-adik, sekarang saya meminta adik-adik untuk melipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih berbicara kepada kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami satu-satunya yang memiliki kuasa dari apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini. Kami meyakini itu dan kami rindu supaya Tuhan menambahkan hikmat-Mu kepada kami supaya kami bisa berani bahkan dengan bijak sana bisa melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa di surga yang terus menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekian dulu cerita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.